Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui program jaring pengaman perluasan kesempatan kerja dan revitalisasi kawasan existing transmigrasi dengan harapan menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ya, kami segera melakukan percepatan, baik itu kegiatan fisik di lapangan maupun kegiatan yang bersifatnya koordinasi, baik itu koordinasi ke kabupaten kota ataupun ke pemerintah pusat. Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dibantu unsur sekretariat dengan seorang sekretaris sekaligus sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang melayani struktur organisasi, mengelola urusan administrasi, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, menyusun program dan pelaporan. Kita di sekretariat pada prinsipnya adalah sekretariat itu melakukan fasilitasi di sini. Di samping urusan internal, khusus di sekretariat, itu juga kita menjembatani antara dua bidang kita di sini. Kita akan coba mensinkronkan bagaimana program dari tenaga kerja bisa bersinergi dengan transmigrasi. Untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah Aceh Hebat telah dibuktikan melalui kinerja dan capaian yang dilaksanakan dengan melakukan koordinasi lintas sektoral guna mempercepat realisasi penyerapan anggaran di Disnaker Mobluk Aceh. Bahkan secara internal terus mendorong para aparatur sipil negara di lingkungan Disnaker Mobluk Aceh untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara profesional. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh itu secara intens memantau ASN-nya. Itu juga dimulai dari pagi, itu kita sudah mulai melihat absensi berdasarkan arahan gubernur, instruksi gubernur, itu terkait dengan scan barcode vaksin. Nah, jadi di sini juga kita akan berupaya untuk melihat connect antara absensi dari ASN dengan scan barcode vaksin. Pada tahun 2021, bidang ketenagakerjaan Disnaker Mobluk Aceh lebih memfokuskan pada kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi di setiap BLK se-Aceh, pemagangan dalam daerah dan luar daerah, serta melakukan pengawasan norma K3 dan hubungan industrial pada setiap perusahaan di Aceh. Pemerintah Aceh sangat serius memberikan perhatian di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk mengatasi masalah pengangguran dengan menyediakan kesempatan kerja dan memfasilitasi pemuda-pemuda Aceh untuk magang antar daerah. Hal ini dianggap serius oleh pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan Aceh khususnya guna mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki daya saing serta mampu menjadi wirausaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Melalui anggaran APBA tahun 2021, Disnaker Mobluk Aceh telah mengadakan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di beberapa BLK se-Aceh, sekaligus memantau kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja seluruh Aceh. Ada 3 hal kebijakan teknis. Pertama, meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kita melakukan pelatihan berbasis pemagangan pada perusahaan. Yang ketiga, kita mempersiapkan tenaga kerja itu agar bisa
bekerja di luar negeri. Itu mungkin kebijakan yang kita lakukan dan alhamdulillah disambut pasar. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bersama Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan atau FKJP kembali melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh dengan membantu penyaluran tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan dan belum bekerja melalui program pemagangan dalam negeri, baik dalam daerah maupun luar daerah Aceh yang berlangsung selama 5 bulan. Apa yang kita lakukan dengan pola-pola pendekatan terhadap perusahaan, karena mereka langsung bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya, dan alhamdulillah 78% itu adalah bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja, yang magang itu adalah hal yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan ekspansi pasar. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja di Snaker Mobluk Aceh kembali mengadakan pelatihan kejuruan barista yang diselenggarakan di UPTD BLK Redelong Bener Meriah. Program pelatihan berbasis kompetensi kejuruan barista dan pengolahan kopi ini memiliki prospek dikarenakan tren kopi racikan lebih digemari dibandingkan produk dalam kemasan atau sachet. Materi yang diajarkan lebih difokuskan pada kemampuan uji organoleptic cupping test coffee, yaitu sebuah metode untuk menilai aroma dan karakteristik perbedaan biji kopi sebelum disediakan ke konsumen. Ukuran keberhasilannya nggak hanya para peserta itu terserap sebagai barista, tapi kita juga mengarahkan mereka menjadi pelaku kopi olahan, kemudian juga mereka kita arahkan menjadi prosesor, karena notabene rata-rata dari mereka memiliki kebun sendiri. Jadi di sini kita juga mengajarkan ilmu pengolahan pasca panen kopi Arabica. Dari pelatihan dari BLK yang khususnya pariwisata di bidang kejuruan barista ini, banyak materi yang kami peroleh. Yang pertama, misalnya dari proses pasca panen, metode pembuatan kopi, cupping kopi, aroma kopi, dan banyak lagi yang kami dapat dari pelatihan BLK ini, Pak. Harapan kita di tahun-tahun mendatang, BLK Redelong ini bisa jadikan ikon di kabupaten, bahkan provinsi. Kita berharap menjadi BLK Kopi. Untuk kabupaten kota juga dilaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang bersumber dari dana APBK dan APBN. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini berada di UPTD BLK Takengon berupa pelatihan kejuruan teknisi sepeda motor. Peserta tidak hanya diberikan pengetahuan dasar berupa materi di dalam kelas, namun dibekali dengan kegiatan praktek lapangan terkait sistem kerja sepeda motor, khususnya menyangkut pembelajaran komponen pendukung dari rangkaian sistem dan mekanisme kerja kelistrikan dengan tujuan dapat mendeteksi dan menyelesaikan masalah secara cepat. Peserta juga diajarkan cara merangkai dan menentukan kabel sesuai peruntukannya. Motivasi saya masuk PLK ini untuk mengetahui sistem injeksi roda 2. Selama ini saya tidak mengetahui bahwa ada kereta-kereta keluaran baru, sehingga saya dapat mengetahui sistem-sistem yang modern sekarang ini.